SOP udah dibuat, flowchart segala macam, report laporan SOP-nya ya, standard operating procedure udah dibuat tapi nggak dipakai-pakai. Ya semua masih miss, semua masih salah, semua masih nggak on time, masih telat pada telat. Nah, gimana sih cara membuat SOP yang benar? Halo semuanya, welcome to my channel. Saya Joshua Sutanto, Certified Coach di Sales, Bisnis, Eksekutif, dan Profesional. Juga saya seorang entrepreneur dan founder dari Lightris Group. Ya, salah satunya adalah expander agency membuatkan sistem untuk para bisnis dan juga Fit and Co Space, operator office pertama di Indonesia. Nah, eh, tadi kita bahas tentang SOP ya. Sebelum itu, saya mau memastikan dulu teman-teman untuk subscribe channel saya. Nah, channel di bawah ini supaya bisa dapat notifikasi dan juga bisa komen dan likes ya. Oke, tadi kita bahas tentang SOP. Namanya SOP, aduh, Standard Operating Procedure ya, paling malas banget sebenarnya ya. Cuman orang kok sebenarnya ini menjadi apa ya? Perlu-perlu nggak perlu gitu ya. Ada orang yang merasa nggak perlu, tapi nggak dipakein SOP nggak jalan gitu ya. Ada juga yang udah membuat SOP, bahkan sudah bayar konsultan ratusan juta untuk membuatkan SOP, tapi tetap saja nggak jalan. Nah, kenapa sih itu terjadi? Yang pertama karena SOP itu dibuat secara basi gitu ya. Kenapa basi? Maksudnya basi gimana sih? Iya, hanya ditulis. Oke, satu buka pintu. Yang kedua masuk gitu kan, nyalakan mesin. Yang ketiga injek kopling. Injek kopling dulu apa geser gigi dulu tuh gitu kan. Jadi ditulis, setelah ditulis sampai puluhan lembar ya pakai keran-keran dibuat semua terus udah dikasih sama konsultannya atau Anda buat sendiri di rumah, di kantor dan dikasih ke karyawan. Nih baca gitu. Kayak GBHN gitu ya, garis besar haluan negara. Siapa yang baca? Gak ada yang baca. Wah, gitu kan yang pertama. Jadi dibuatnya hanya di Microsoft Word atau di Google Docs, ditulis ya atau dilihat lagi kapan. Ya atau ataupun di tadi di apa? Di spreadsheet ya, di Google Sheet atau di Excel. Nah, yang kedua udah lebih advance nih, naik sedikit. Udah ngerjainnya bukan di situ lagi, tapi bikin flowchart. Nah, boleh nih bikin flowchart. Wah, gini kan pakai per divisi gitu ya. Flowchart bagus. Ya, ini bukan yang berarti nggak perlu, ditulis perlu, ditulis perlu. Cuman hanya ditulis itu yang membuat jadi basi kan tadi. Yang kedua udah digambar, dibuat flowchart. Itu sudah lebih advance, lebih bagus lagi. Anda membuat flowchart, bahkan flowchartnya ya bukan hanya dikasih yang ini nih, udah yang lebih advance, tapi dipajang di meja. Nah, itu udah dipajang supaya pada lihat katanya gitu. Kalau perlu pajang di mana-mana, di kamar mandi juga, toilet gitu ya, di ruang meeting, di ruang kerja, juga kan depan pintu kalau bisa gitu. Tapi masih aja ada miss ya. Kenapa itu terjadi? Karena nggak ada yang lihat juga, nggak dipantengin setiap hari gitu. Ya, nextnya yang lebih advance lagi sudah buat rules of the game, aturan main ya. Oh, aturannya begini. Kalau if begini, begini. Ya, ini udah lebih advance, lebih bagus. Anda perlu buat kayak main game lah ya, atau ada di olahraga gitu pasti ada aturan-aturannya. Oh, ini garis. Kalau main double gini, main single gini. Kalau ini begini, kalau di bola keluar garis out gitu kan. Terus ada yang namanya rewards ya. Kalau bagus dapat apa? Dan juga compensation. Nah, ini bukan punishment. Kalau punishment itu hukuman atas sesuatu yang belum pernah belum pernah ditulis dalam aturan. Lagi consequence. Kalau consequence ya tadi ya sesuai dengan aturan itu menjalankan konsekuensi. Lebih bagus lagi adalah compensation. Jadi bukan consequence, bukan hukuman, punishment, tapi compensation bahasanya. Yaitu ya sama tadi ada kompensasi yang harus dilakukan dari si pelanggarnya. Ya. Nah, selanjutnya SOP yang benar udah dibuat lebih bagus lagi gimana? Nah, saya akan tunjukkan ya salah satu contoh cara membuat SOP dengan yang namanya saya perkenalkan di sini namanya Florence, yaitu
flow and checklist. Flow, procedure, and checklist. Saya akan share screen. Oke. Sini ya. Jadi contoh di Excel nih. Kalau di Word, di word processor nggak bisa, tapi mungkin harusnya di Excel. Ya, saya perkenalkan namanya Florence, yaitu singkatan dari ada flow, ya, lalu ada prosedurnya, dan juga checklist. Jadi berupa checklist, gabungan antara checklist, ya, flow dan procedure. Jadi simple sih sebenarnya, cuma dua, yang satu ke bawah, ya, apanya di sini bisa berupa flow, bisa berupa item, ya, ke bawah dan ke samping. Yang samping apa? Yang samping itu adalah setiap apa. Anda bisa buat ini. Misalnya satu, oke tadi ya, ambil kunci. Ya kan? Habis ambil kunci apa? Ya, yang kedua buka pintu. Yang ketiga, setelah buka pintu masuk mobil, gitu kan. Nah, kalau perlu di sini ditambahkan nih informasi-informasinya. Detailnya gimana, misalnya detailnya misalnya ini ada video, maka tampilkan ada videonya gitu kan, atau ada apa yang lain di sini, cara membuka pintu gitu kan, atau foto atau apapun ya, atau flowchartnya tadi gitu. Dan selanjutnya ini lanjut ya, Anda masuk mobil lalu nyalakan mesin, lalu tunggu, nyalakan mesin, lu tunggu 1 menit misalnya begitu ya, dan seterusnya. Ini berupa urutan. Ada juga yang bukan berupa urutan, misalnya seperti kita kalau ke supermarket gitu kan, di semangka, di tisu gitu, sebagainya, tidak berurutan. Apa yang harus dicek gitu ya. Ini saya ambil contoh cepat dulu sehingga nanti Anda bisa ini sendiri ya, untuk yang seharusnya sebaiknya gimana, tergantung dari perusahaan. Nah, yang ke bawah sudah, lalu biasanya kan begini aja nih. Nah, udah ditulisnya gini terus dikasih. Ini kan nggak memastikan orang untuk mengisi. Jadi yang ke kanan, yang baru di sini adalah harus melakukan setiap apa. Gitu. Misalnya setiap hari, gitu kan. Ini misalnya prosedur untuk apa nih? Untuk supir, gitu kan? Ya, misalnya ya udah setiap hari berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Ya, Kamis, Jumat, dan seterusnya. Ini ada tanggalnya pasti kan, nanti ada weeknya ya, tanggalnya tanggal 15, dan seterusnya. Nah, kalau memang dia harus kerjakan setiap hari, berarti setiap hari. Lalu di sini ada apa? Di sini harus ada checklist berarti. Gitu. Dia tanda ini ya, ini itu bisa di print dalam bentuk kotak, dia checklist. Dia centang, bukan checklist. Checklist adalah ininya ya. Nanti itu ya, ini bukan checklist, ini centang. Insert ya, centang gitu, simbol-simbol seperti ini atau yang kotak gitu kan, kita bisa cari ya, misalnya begini. Nah, ya gitulah. Gini kan bisa. Jadi setiap hari orang yang melakukannya harus melakukan checklist di sini ya. Segampang itu? Nggak gampang. Bikinnya ininya susah. Kadang-kadang kita udah melakukannya tiap hari nggak bisa diatur gini. Ya, kalau yang perlu bantuan bisa ya lihat informasi di bawah. Kita bisa membuatkan untuk Anda. Jadi daripada repot-repot belajar, lebih baik dibuatkan ya. Kalau Anda memang nggak bisa buat sendiri, nggak ada waktu, karena kita kan memang harus kerjaan kita masing-masing kan. Oke, sekian dari saya. Kesimpulannya adalah kita membuat SOP, jangan basi, jangan cuma ditulis, tapi dibuat juga aturannya, ada if then-nya, dan juga ada rewards and compensation, dan yang pastinya kita membuatnya dalam bentuk checklist, dalam bentuk matriks, dan itu harus dipakai setiap hari
dan harus dikontrol. Ya, nanti lanjutannya gimana cara mengontrolnya, gimana cara kalau ada kesalahan dan sebagainya kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi boleh nih komen dulu yang sekarang. Komen kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang masih muncul dari Anda semua tentang cara membuat SOP yang benar dan yang bisa terpakai ya. Ini yang saya temukan, Florence namanya. Dan kalau dipakai memang sangat-sangat sudah dicoba sendiri ya, saya juga pakai dan itu sangat membantu. Oke, thank you, sampai ketemu dan pastikan subscribe, follow juga di Instagram, Facebook, di LinkedIn, di YouTube, Coach Joshua Sutanto, supaya kita bisa mendapatkan materi-materi yang baru, dan juga Anda boleh komen dan request topik-topik yang ingin disampaikan. Oke, see you, bye-bye.